Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Laili Rabitul Adawiyah, and today we meet again and I will try to explain you about verbs atau bisa dikatakan sebagai kata kerja. What is verb? Apakah verb itu? Apa yang kita bisa pahamkan dari verb? Verb itu adalah kata kerja. Verb are the action word in a sentence that describe what the subject is doing along with nouns. Verb are the main part of sentence or parts telling a story about what is taking place. Verb atau kata kerja merupakan suatu aksi yang mana kata-kata tersebut akan dibuat suatu kalimat yang bisa menyimpulkan suatu subjek itu yang telah dilakukan. Berjalan dengan kata nama, kata kerja ini merupakan salah satu poin utama yang mana suatu perkataan itu akan menjadi utuh dalam memberikan suatu tanggapan dan memberikan suatu cerita apa yang telah terjadi. How to recognize a verb? Bagaimana sih kita itu mengetahui kata kerja tersebut? One clue to help you recognize a verb is its location compared to the subject. Verb almost always come after a noun or pronoun. Satu petunjuk yang akan membantu Anda bagaimana kata kerja itu terlihat adalah titik suatu perkataan tersebut. Kata kerja itu pasti akan berlaku ketika habisnya kata nama or pronoun ataupun bisa dikatakan sebagai kata ganti nama diri. Contoh, example. First, Mark eat his dinner quickly. 2. They talk about all the prize in the competition. Mark eats. Eats itu adalah kata kerja, yang mana di sini artinya adalah Mark itu telah makan malam secara cepat. Yang kedua, they talk. Talk is bisa disimpulkan sebagai pikir ataupun it's really like a thing. Jadi they talk about all the prize in the competition. Mereka itu telah berpikir dan mereka itu pasti akan menjuarai segala pertandingan ataupun perlombaan. Physical verb. Apakah Anda ketahui tentang physical verb ini? Physical verb are action verb. They describe specific physical action if you can create a motion with your body or use a tool to complete an action. Di sini physical verb ini bisa disebutkan sebagai kata kerja yang melakukan suatu fisik, yang mana ini akan membuatkan suatu mimik muka di badan kita ataupun di muka kita, ataupun kita telah memegang suatu peralatan yang bisa menguatkan suatu perlakuan tersebut. Contohnya, I hear the train coming. I hear, saya mendengar. Itu adalah kata kerja yang mana itu menggunakan fisik. Yang kedua, let's run to the corner and back. Run adalah berlari, yang mana kita tuh menggunakan fisik badan kita. Let's run to the corner and back. Ayolah kita lari hingga ke pojok itu dan kita akan balik lagi. Mental verb and state being verb. Apakah yang Anda ketahui dengan mental verb dan state being verb ini? Mental verb have a meaning that are related concepts such as discovering, understanding, thinking, or planning. In general, a mental verb refers to a cognitive state. Mental verb itu mempunyai arti yang mana ia mempunyai konsep yang mana kita itu akan melakukan suatu penelitian, pemahaman, pemikiran, dan ataupun suatu rencana. Dan di dalam secara umum, mental verb ini selalunya memikirkan cara berpikir. Contoh, I know the answer. Know itu mengetahui, yang mana itu menggunakan logika. Do you believe everything people will tell you? Apakah Anda percaya kepada semua orang yang telah memberitahu kepadamu? Yang kedua, state being verb. State being verb in the following sentence are bold for easy identification. Jadi di sini state being verb ini adalah suatu kata kerja yang telah umum. Contoh, I am a student. I am adalah menunjukkan
Verb ini bukan kata kerja, tapi di sini kita itu bisa menggantikannya jadi I am ataupun bisa disebutkan sebagai noun. Yang kedua adalah we are circus performers. Kita adalah performa di sirkus ini. Yang kedua, type of verb, macam-macam kata kerja. Yang pertama adalah action verb. Action verb express specific action and are used anytime you want to show action or discuss someone doing something. Di sini action verb ini merupakan suatu kata kerja tindakan yang mana ini selalu dilakukan di setiap saat yang pada waktu itu kamu ingin menunjukkan aksinya kamu ataupun kamu ingin mendiskusikan sesuatu pada seseorang. Contoh, run, dance, slide, jump, and think. Yang kedua adalah transitive verb. Transitive verb are action verb that always express doable activities that relate or affect someone or something else. Transitive verb ini merupakan suatu kata kerja yang menggunakan suatu perasaan, yang mana ini akan memberikan suatu dampak pada seseorang ataupun benda lain. Contoh, love, respect, tolerate, and believe. Intransitive verb. Oke, sekarang kita beralih ke intransitive verb. Intransitive verb are action verb that always express doable activities. They are different from transitive verbs because there is no direct object following on it. Intransitive verb: walk, loud, cook, and play. Intransitive verb ini merupakan suatu kata kerja yang mana ini mengekspresikan sesuatu, yang mana di sini adalah sungguh berbeda dengan transitif, karena transitif itu tidak ada suatu penerusan dalam suatu objek di dalam suatu intransitif ini. Contoh, berjalan, ketawa, batuk, dan bermain. Auxiliary verb. Auxiliary verbs are also known as helping verb and are used together with a main verb to show the verb tense or to form a question or negative. Auxiliary verb ini bisa kita simpulkan sebagai suatu kata kerja yang mana dilakukan secara bersama dengan menggunakan suatu kata kerja yang utama untuk menunjukkan suatu pengekspresian dalam satu kata kerja yang mana ia menunjukkan dalam kata tanya. Contoh dari auxiliary verb ini adalah would, should, do, can, did, could, and may. Contohnya adalah example, I would to carry this bag. Saya sanggup untuk membawa tas ini. Sebenarnya kita telah mengetahui bahwa auxiliary verb itu selalunya perkataan ini digunakan sebagai kata tanya, tapi setelah kita berpindah ke dalam kata kerja, maka ini akan menjadi suatu pernyataan dalam mengusahakan suatu pekerjaan tersebut. Stative verbs. Stative verb can be recognized because they express a state rather than an action. They typically relate to thought, emotion, relationship, sense, state of being, and measurement. Okay, we go to the point that about the stative verb. Stative verb ini merupakan suatu pengekspresian dalam suatu perasaan, yang mana selalunya ini stative verb ini menggunakan suatu perasaan dalam berhubungan, indera rasa, dan suatu pengukuran. Contoh, disagree, doubt, believe, wanted. Word, contohnya adalah the doctor disagree with your analysis. Dokter tersebut telah memberitahu bahwa dia tidak bersetuju dengan apa yang Anda analisiskan. 2. John doubts the doctor opinion. John itu memberikan tanggapannya tentang opini dokter tersebut. Yang ketiga, I believe the doctor is right. Saya percaya bahwa dokter itu benar. The others about stative verb is, the stative verbs are all expressing a state of doubting, a state of believing, a state of wanting. These states are often temporary. To the point of stative verbs, about the other information that I got is,
Dative verb ini selalunya ini menggunakan sesuatu perasaan yang mengungkapkan kita itu percaya akan sesuatu dan bisa jadi kita itu tidak memahami ataupun tidak menerima suatu perakalan tersebut. Modal verb. Oke, kita berpindah langsung ke modal verb. Modal verbs are auxiliary verbs that are used to express abilities, possibilities, permission, and obligation. Oke, modal verb ini adalah suatu kata kerja auxiliary yang mana ia mengekspresikan suatu kemampuan, suatu kepastian, permohonan, dan suatu kewajiban. Contoh, can, must, may, should, and would. Oke, dari contoh tersebut kita akan telah mengetahui bahwa can, must, may, should, would ini adalah merupakan suatu kemampuan dan proses untuk mengizinkan sesuatu. Contoh, I should go home. Aku seharusnya pergi ke rumah karena aku tuh mengharuskan dirinya aku. You must not delay. Kamu itu tidak seharusnya telat. David may be late. Mungkin David akan telat karena di sini dalam contoh yang telah saya berikan ini adalah merupakan suatu ekspresi untuk memberikan suatu kepercayaan ataupun kepastian dalam diri kita. Phrasal verb. Phrasal verbs are not a single word. Instead, they are a combination of verbs that are used together to take on a different meaning to the original verb. Each time the verb takes the extra word is take on a new meaning. Phrasal verb ini itu tidak tunggal, tetapi ini merupakan satu kombinasi kata yang mana ia digabungkan bersama dan ia akan memberikan makna yang berbeda dari kata kerja yang asli. Dalam setiap kata kerja mempunyai penambahan kata yang akan membuat suatu pekerjaan itu, kata kerja itu menjadi makna yang baru. Contoh, examples is run out, go all out, make out, and hand out. Contoh dari suatu kalimat, okay, the example of word is Mary looks forward to her high school reunion. Mary look itu merupakan kata yang bisa disimpulkan sebagai melihat. Nah, tapi ketika kita datang ke phrasal verb ini, look itu bukan berarti melihat, tapi mencari. He brought up the same points again and again. He brought up itu artinya adalah verb to and verb 3 from bought, yang mana itu artinya membeli. Oke, he brought up. Brought up ini bisa disimpulkan sebagai membeli dan bisa membawa ataupun berusaha untuk mendapatkan itu. Yang tadi saya simpulkan dan saya contohkan tadi, he brought up the same points again and again. Dia telah membawa nilainya itu tetap sama dalam setiap beberapa dekade itu. I make up stories all the time. I make up. Kita bisa simpulkan make up itu sebagai tata rias. Tapi ketika kita dalam bahasa Inggris ini di phrasal verb ini, I make up stories all the time, berarti saya itu membuat cerita tersebut sepanjang waktu. Irregular verb. Oke, kita berpindah ke irregular verb. Irregular verb are those that don't take on the regular spelling patterns of past simple and past participle verb. Unfortunately, there are hundreds of irregular verbs in the English language. Irregular verb itu adalah sesuatu kata kerja yang mana ia merupakan suatu pengejaan yang tunggal, yang mana ini akan membuat suatu pekerjaan itu menjadi gampang, dan ini selalunya dikaitkan dengan masa depan dan masa lampau. Nah, buat pengetahuannya juga, di sini kita mempunyai 100 macam irregular verb di dalam bahasa Inggris ini. Oke, contoh yang pertama adalah eat. I eat the fish. Hold the book properly. Catch, Yuli catch the bird with her sister.
Contoh irregular verb yang telah saya tahu ya, saya akan memberi 3 contoh, yaitu I take my time when I go to the shops. Saya mencari waktu untuk keluar untuk membeli suatu barang. Yang kedua adalah Julie makes cakes for the classroom. Julie membuat suatu kue untuk teman kelasnya. Sees ataupun bisa kita simpulkan sebagai see atau melihat. She sees and saw her shape like a man in the window. See her shape ini merupakan suatu bayangan yang bisa kita simpulkan sebagai shadow. The other was irregular verb. Untuk suatu informasi lagi tentang irregular verb adalah you should also remember that auxiliary verbs do and have are also irregular verbs. Yang mana auxiliary verb ini akan menggunakan kata do and have. Contoh, I do agree. Saya sangat setuju. 2. We have done our homework early. Kita telah menyelesaikan PR kita awal tadi. Yang terakhir adalah friend has a devious look. Friend ini mempunyai sebuah penampilan yang aneh. Terima kasih. Thank you. That's all for my presentation. I hope all of you can understand what is the meaning of verb and the type of verb that you are going to learn. I hope all of you will have a great day and see you next time in the next chapter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.